Lampah ini berasal dari bahasa Kawi. Lampah itu berarti perjalanan. Kebetulan saya memilih judul ini yang awal adalah Lampah aja sebelum bersama Ibu. Dalam Lampah ini kita ingin bercerita tentang sebuah perjalanan kita di masa lalu, masa kini dan harapan kita di masa yang akan datang. Ada sebuah perjalanan di mana kita manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Ya, perjalanan hidup saya, jadi saya sekarang sudah dari kecil saya memang sudah menari ya. Saya lakukan itu seperti saya harus melakukan itu ya. Tidak dia ada dipaksa, harus diajarkan lagi kepada semua anak yang mau belajar. Nama Nini ini di Bali berarti nenek, berarti ibu. Kebetulan Ibu Arini kita hadirkan dalam karya ini dengan Ibu bercerita tentang perjalanan beliau mengajar dari awal sampai sekarang dan juga bercerita tentang perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Akhirnya kita gabung aja Lampah dan Nini menjadi Lampah Nini seperti itu. Sebelum saya bisa menari nih, 3-4 tahun tuh saya paling sering duduk melihat om saya mengajar. Sampai sekali tempo saya ambil adik saya pergerakkan dia. Lihat sama om, Dut, kamu mau jadi guru ya? Itu om saya, ya, saya bilang gitu. Itu gurunya harus belajar dulu. Jadi saya disuruh belajar dulu karena waktu itu belum umur saya sudah mau ngajar adik-adik. Nah, sampai boleh saya mengajar umur 7 tahun, itu saya serius sekali belajar. Setiap dia cerita, dibilang dulu kakek guru mengajar saya begini. Terus kakek guru itu siapa? Tertanam di sini sampai umur saya sekolah SMA, saya sekolah di Kokar itu. Saya ketemu sama kakek guru saya itu. Dia langsung, ini kamu anaknya Saplok ya? Iya, saat itu. Kak dulu tidur di rumah kamu waktu bikin legong di Lebah, itu hubungannya. Om saya belajar sama kakek ini, saya juga ketemu setelah beliau sudah tua, saya bertemu 9 tahun saja terus beliau meninggal. Jadi semua rasanya kemampuannya dia itu diturunkan kepada saya. Setiap hari dia datang pakai sepeda. Dilakukan ini sampai saya bisa. Saya tidak pernah diajar menari. Dia menari di depan saya meniru. Enggak, kamu yang bergerak. Saya mau kamu bisa bertanya bagaimana caranya. Coba dorong dadamu, berserot mungkin kepalamu begitu kayak sampai saya bisa benar baru dia selesai. Jadi semua itu direkam di sini. Jadi perasaan saya mau jadikan orang itu seperti itu supaya dia betul-betul yang mana namanya metanjak, yang mana namanya ngeleyog, supaya betul-betul dia lakukan itu dengan baik. Nah itu makanya saya pakai dasar ini. Mau tayungkan tanganmu, kadang-kadang dia begini, enggak harus pull ini, begitu. Jadi sudah pull, harus jongkok, setiap kamu jongkok harus tangannya turun. Semua lakukan itu, setiap dia menari, sudah bisa menari tetap dihangatkan dengan itu. Itu artinya saya membiasakan mereka bergerak dengan bagus gitu. Jadi kesimpulan itu setelah terbukti ya artinya beberapa saya dapat juara umum itu saya berterima kasih terus sama Tuhan. Memang begitu harusnya guru-guru itu ya, bukan asal dia menari ini terus dapat uang kita enggak. Seluruhnya apa yang kita bisa semampunya dia menerima juga saya tidak paksakan. Yang pertama itu belajar turun dengan badan sikap bagus, punggungnya lurus. Ya saya bisa contohkan begini. Sebegini saja itu kita punya rasa dan naik turun ini dan dengan hitungan. Itu sudah itu. Kedua miles kaki. Ya, dikembalikan kemana? Mengapa saya harus piles? Karena diangkat jari dan tumitnya itu di telapak kaki itu menjadi kuat, menjadi ada energi. Kalau diangkat akan ringan sekali. Kalau sudah dia biasa membagi perhatiannya dengan kaki, yang lainnya akan lebih mudah. Karena semua dasar tari itu ada di kaki. Jadi mengapa
membiasakan tari supaya ringan, supaya bagus cara mengangkat itu dengan cara itu. Jadi pengalaman saya lama itu mengajarkan ini anak-anak, di situ aja masalahnya. Kok di kaki saja. Nah, sekarang kaki dia lebih kuat, tapi kalau dia bosan, saya tambahkan dengan tangannya, tambahkan dengan seledet. Dia sudah rasa dirinya sudah menari, padahal saya kuatkan dari dasar. Ya, orang tuanya juga seperti menari itu tidak sulit loh. Ya, mengapa orang-orang Bali itu yang pilihan ke sini, mengapa tidak semua? Dulu kan ada di sekolah diajarkan, sekarang harus ada guru kursus gitu umpamanya, kan lebih ini ribet anak-anak datang ke kursus daripada di sekolah. Tapi cara-cara ini itu saya memang timbulkan itu untuk mereka tidak berpikir keras untuk menari itu. Tidak sakit, orang dulu katanya sampai dicubit, ini saya tidak melakukan itu. Jadi begitu mereka bergerak sendiri, enak rasanya loh. Mendengar lagunya sudah itu, jadi orang-orang masa sekarang itu supaya lebih menarik untuk belajar. Saya melakukan itu sudah beberapa kali sih. Ya, waktu ada masih Mangku Pastike itu ada namanya dari Mahalango ya. Di sana saya coba yang anak-anak tari yang asal ini belum pernah dilihat oleh umum. Saya perlihatkan di sana mereka dengan pakaian. Mereka tertarik sekali. Kok anak-anak sudah bisa menari, padahal itu kan bukan tari, cuman gerak-gerakan bebas. Orang bilang lah gerakan potong-potongan dijadikan satu. Padahal yang saya pikirkan juga nanti kalau dia berkembang, tangan ini begini, semua gerakan pasti pakai. Jadi sekarang dibiasakan dulu dari bilas kaki, diangkat seberapa dia, ini sudah biasa kakinya. Jadi kalau menari itu harus tidak ada beban, dia harus bebas dan bisa tersenyum. Jadi waktu itu sudah berhasil sekali saya menampilkan itu. Dan sebenarnya juga ada dari waktu itu saya hidupkan pangpang, tari pangpang namanya, yang rando yang bonglak, yang botak itu. Ya di sana saya lihat itu sebagai ungkapan bahwa dia juga mengajar muridnya, namanya sisil. Ya, jadi pangpang ini menjadi tokoh di nis ya. Jadi muridnya siapa? Sisil. Sisil itu juga nis. Jadi orang-orang Bali itu juga sudah pernah lihat. Jadi di sini saya perlihatkan secara tontonan ringan gitu, tidak utuh seperti calon narang. Itu saya pentaskan bersama-sama dengan tarian yang lain. Tapi di sini ada tokoh pangpangnya sedang mengajar sisilnya begitu. Namanya Berawi Putri waktu saya masih belajar menari. Nah itu kok saya tertarik juga mementaskan sekali lagi itu, karena di sana ada tokoh nis dan ininya. Ya minatnya sementara ini ya, saya kan sudah dapat libur 2 tahun pandemi ini. Setelah itu semua nelpon, ibu kapan dibuka, saya bosan di rumah, saya ingin belajar lagi. Nah seperti itu, artinya mereka pingin ya rindu sama menari. Dan begitu masuk 30 orang, terus nelpon kapan-kapan bisa ditambah lagi yang baru. Ya sampai saya punya 60 tidak boleh lagi, sekarang tetap masih ada datang. Setiap hari ada yang baru datang. Tadi itu barangkali yang mereka datang mau daftar juga. Saya pikir itu sangat positif sekali ya, dari orang tuanya juga saya mengapa anak ibu belajar ya supaya ini di rumah dengan HP saja dan nonton film aja, seperti banyak sekali saya mau ngayah, nanti saya mau ini, semua punya tujuan dari bapak ibunya itu. Iseng-iseng saja kalau dia mendaftar itu apa sih, mengapa ke sini, kan ada banyak kursus ya yang lebih dekat, kok jauh-jauh ke sini. Saya bilang saya kasih dasar dulu yang bagus karena ibu bagus mengajar dasar ya, jadi juga mereka
sebutkan begitu karena saya juga 10 tahun di televisi mengajar menari itu, jadi mereka sangat tertarik sekali dengan ini saya. Dia datang ke sini, saya ajak ke TV juga kan begitu, sampai juga ke TV Jakarta sekali-sekali Nusantara itu saya juga ditampilkan di situ. Gitu. Saya berpikir sedikit itu karena tokoh-tokoh masyarakat sekarang umpamanya mengapa sanggar saya dilihat di sini, bagaimana perkembangannya masih tuntas dari dulu, apa punya kendala-kendala, ya semua ada sanggar di Bali itu diperiksa begitu. Saya punya keistimewaan ya, jadi cara belajar ini saya sudah sebarkan kepada di sanggar-sanggar di Denpasar. Tetapi mereka tidak semua setuju dengan ini. Mereka lebih putar gini kaset dia menari. Oke lah, saya tidak memaksa, tetapi hasilnya memang beda. Hasilnya memang beda. Mengapa murid di Bu Arini terus dapat juara terus bagus? Bagaimana caranya membuat penari bagus? Itu sampai ditanyakan oleh isi Denpasar kepada saya. Saya bilang mengajar secara umum. Saya pilih yang ada talentnya, khusus saya ajarkan itu lagi, ditambahkan dengan apa yang diperlukan di sana dengan baik, baru saya tampilkan. Saya tidak mau tampilkan yang kurang, biaran dulu, tidak kapan-kapan kalau dia lebih bagus gitu. Jadi setiap lomba sampai umpamanya saya dapat juara 1-3 kali, dapat juara umum, baru saya kuasai itu. Jadi setelah mereka bertanya begitu, dia perlu juga melakukan itu. Jadi secara umum kita ajarkan, tetapi setiap orang itu punya talent beda-beda. Kita pilih saja. Ya, jadi cara memilihnya supaya tidak menyakiti hati mereka juga. Jadi kita punya perasaan juga mengajarkan mereka secara khusus. Ibu Arini bagi kami adalah seorang pahlawan di kesenian kami di Bali. Di umur beliau yang sekarang, beliau masih tetap konsisten untuk mencetak generasi-generasi penari-penari Bali khususnya tradisional yang nantinya bisa meneruskan. Ibu juga, Ibu Arini, Ibu seperti pahlawan yang sebenarnya kami harus banyak mengenang. Salah satunya dengan Lampah Nini ini. Lampah ini adalah sebuah momentum di mana kita merekam jejak perjalanan Ibu dari awal mengajar tari tradisi sampai Ibu menemukan sebuah metode pembelajaran baru yang kami hadirkan di Lampah Nini ini. Kami ingin mengenalkan kembali dan mengenang kembali proses pengajaran, proses perjalanan Ibu dari teknik pengajaran tradisional ke teknik pengajaran yang Ibu bilang tadi. Seperti sudah talent diberikan sama Tuhan ya. Saya kadang-kadang berkeinginan seperti belajar nyanyi anak-anak, belajar menabuh. Saya sudah jalani itu, tapi kok tidak seperti tari ini. Jadi saya melihat Mang Adi itu keistimewaannya di situ. Bagaimana sih Man mengajar anak-anak? Saya suruh dia mengajar, saya lihat dulu jalan aja dulu. Dia timbul perasaan-perasaan waktu dia jalan, dia kembangkan di sini supaya dia cepat. Digitukan saya dulu juga saya pernah digitukan sama Sardono ya. Mbak, sekarang ada pohon, kamu mau narikan pohon itu. Nah seperti begitu saya keluarkan di situ. Makanya orang-orang Bali yang klasik waktu itu, waktu melihat saya, hari ini kok belajarnya begitu? Pak, yang tradisi saya sudah bisa, saya mau belajar kontemporer sekarang. Itu saya sama tetua-tetua di Bali itu, kadang-kadang dia belum mengerti apa kontemporer itu, disangka akan merusak yang tradisi. Sebenarnya tidak merusak. Ya hidup sama-sama hidup, tapi kalau kita mengembangkan begitu, alangkah saya jadi orang lain waktu itu, kan? Jadi bukan Bu Arini lagi, saya jadi ini, bisa saja berubah karakter saya. Saya sebelumnya juga sudah pernah belajar kontemporer. Ya. Saya dengan Sardono
keliling Jepang itu dengan kontemporer. Dan kadang-kadang juga spontanitas disuruh ya sampai latihan sampai pagi, bagaimana respon-respon gerak itu saya sudah belajar di sana. Sampai saat ini yang dipersatukan seperti ini saya belum pernah melihat. Apalagi kita berbeda, ibu yang bergerak di tradisi pakem dan kita bergerak di kontemporer. Ya memang saya belum pernah melihatnya. Saat ibu datang, Komang juga ada di samping saya. Saya diajak bekerja sama, kebetulan sudah ada Komang di samping saya, tapi saya belum kenal. Ditawarkan begitu, saya langsung terima. Ya. Jadi bukan saya kenal sebelumnya, sama sekali saya belum kenal. Karena dia sudah di samping saya, diajak begitu kan saya terima saja. Mengapa saya langsung tertarik? Karena ini lebih hidup ya. Kalau tradisi saja barangkali kurang menarik, ada kontemporernya dimasukkan dengan tradisi. Itu kira-kira saya sudah punya pikiran pasti bagus. Kalau diceritakan dari awal, untuk Lampah Nini ini adalah sebenarnya proyek solo sebenarnya. Solonya Komang yang bertajuk Lampah sebelum sama Nini. Nah, kebetulan saat pertengahan proses kami sedikit tersendat karena kurangnya ada bantuan atau biaya untuk memproduksi proyek ini, karya ini. Akhirnya pihak yayasan datang ke kita untuk mengadakan sebuah kolaborasi. Kolaborasi itu bertajuk berkolaborasi dengan maestro Bali, yakni Nini Arini. Dan kebetulan saat itu sangat sebuah keberuntungan lah bagi kami bisa bersinergi, berkolaborasi dengan Ibu Arini. Dan ini saya rasa tidak ada kebetulan sebenarnya. Ini sebenarnya sudah kayak ada jalannya. Kita harus bertemu dengan Nini, dan kalau kita cari kembali sebelumnya kayak ini belum pernah disatukan antara Ibu Nini Arini yang jauh sekali sesepuh kita di Bali bisa bersatu dengan kita yang masih jauh sekali, masih dalam proses belajar. Tapi di yayasan ini kita bisa dipertemukan, dan saya juga tidak tahu Nini juga menerima kolaborasi ini dan mau ikut terlibat dalam proyek ini. Itu sungguh luar biasa sekali bagi kami, sebuah pengalaman yang luar biasa dan bisa menjadi sejarah dalam hidup kami, bisa berkolaborasi dengan seorang maestro. Dari Komang, karena ada Nini, Nini itu nenek ya, dari anak-anak itu, Lampah itu seperti perjalanan. Lampah ini berasal dari bahasa Kawi. Lampah itu berarti perjalanan. Kebetulan saya memilih judul ini yang awal adalah Lampah aja sebelum bersama Ibu. Dalam Lampah ini kita ingin bercerita tentang sebuah perjalanan kita di masa lalu, masa kini, dan harapan kita di masa yang akan datang. Ada sebuah perjalanan di mana kita manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kita pasti pernah berbuat salah. Tapi dari Lampah ini kita ingin mengajarkan bahwa kita harus berusaha berjuang untuk berintrospeksi diri, memperbaiki diri, mendirikan sebuah kebaikan. Dan kebetulan karya Lampah ini hadir di tengah pandemi kemarin. Ketika kita terpuruk, ketika kita diguncang oleh banyak cobaan, rintangan, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bertemu, perekonomian tersendat. Akhirnya apa yang kita bisa lakukan? Akhirnya kita lebih banyak merenung, lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak menenangkan diri, healing seperti itu. Akhirnya kami ingin mengangkat ini, Lampah ini, sebuah perjalanan introspeksi diri untuk perenungan jiwa ini ke dalam sebuah karya baru yang kita garap. Dan saya yakin ketika siapapun yang berkarya itu pasti dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kala itu. Dan kebetulan Lampah ini hadir di tengah situasi pandemi. Dan Nini ini nama Nini ini di Bali berarti nenek.
berarti ibu. Kebetulan Ibu Arini kita hadirkan dalam karya ini dengan ibu bercerita tentang perjalanan beliau mengajar dari awal sampai sekarang dan juga bercerita tentang perjalanan kita, perjalanan hidup kita. Akhirnya kita gabung aja Lampah dan Nini, jadi Lampah Nini. Jadi saya mulainya itu dengan jalan dulu, sikap jalan pelan-pelan seperti itu. Dia sudah punya ide barangkali Lampah Nini begitu saja keluarnya mah. Ya, jadi saya setuju aja juga. Ya. Dalam Lampah Nini ini yang pertama kita lebih fokus ke Nini. Nini sebagai sosok pahlawan, sosok sinar di sini yang memberikan banyak inspirasi bagi kami, edukasi kepada kami dan motivasi berkarya bagi kami ketika beliau di umur yang saat ini masih konsisten untuk berproses berkarya, berkesenian dan mencetak generasi. Itu kami jadikan spirit pahlawan dalam karya ini. Nah, berbicara tentang karya Lampah Nini yang tentang perjalanan, itu kami banyak dibantu dan kita banyak mengadopsi beberapa lagu-lagu tembang-tembang introspeksi diri. Kami dalam Lampah Nini ini mengangkat tembang Ginada Pakang Raras, yang mana dalam lagunya itu bercerita tentang sebuah kita lahir di dunia ini tidak luput dengan namanya kesalahan. Apa harus kita lakukan? Kita bisa menebusnya, kita bisa memperbaiki dengan apa? Dengan sebuah karma. Karma berbuat baik. Karma berbuat baik, melakukan kebaikan, kebajikan, dan juga berdoa. Nah, dalam gerak-geraknya itu banyak simbol-simbol doa, simbol-simbol perjalanan, banyak gerak-gerak kami berjalan, yang dimana gerak-gerak berjalan ini kami adopsi dari kesenangan tradisi kita. Walaupun ini bentuk yang kontemporer, pendekatnya kontemporer, tapi kami tidak pernah melupakan esensi-esensi tradisional itu. Makanya dalam Lampah Nini ini banyak tari Bali, tari Pakam Bali yang kami adopsi ke dalam gerak-gerak yang kami garap, yang kami rombak kembali. Karena seperti ini, kita mungkin bisa flashback dulu. Selain kami ingin mengedukasi, ingin memberikan pesan, ayo kita semangat, yuk, ayo kita bangkit, ayo kita perbaiki. Sebenarnya kita dengan adanya sebuah kolaborasi ini, kita ingin membedah sesuatu yang sering diutarakan bahwa kontemporer itu merusak tradisional. Kontemporer itu membenturkan seni-seni tradisional. Banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Kadang-kala juga banyak ungkapan seniman-seniman tradisi itu tidak mau bersama-sama dengan seni-seni kontemporer, para seniman-seniman kontemporer. Nah, di sini dalam Lampah Nini kita menjawabnya bahwa seorang Ibu Arini maestro tari tradisional Bali yang kental sedang pakem-pakemnya, itu kita bisa berkolaborasi dengan para teman-teman yang bergerak di bidang kontemporer. Nah, di sini saya juga ingin mengutarakan bahwa kontemporer itu tidak selamanya dia jauh dari tradisi. Bahkan dia lahir bisa berbarengan, dia lahir berdekatan. Visual, bentuk dan teknik penciptaannya itu bisa dikatakan kontemporer, tapi roh, spirit, kekuatan dari tradisi itu masih sangat kental sekali di Lampah Nini bagi saya. Karena gerak-gerakan itu benar-benar tidak lepas seperti yang saya bilang tadi, banyak ragam-ragam gerak tradisional yang masuk ke dalam Lampah Nini ini, kayak mungkah lawang, kayak piles, gandang-gandang, seperti itu. Banyak karena kita lahirnya di tradisi. Kita hampir semua penari ini lahirnya di tari-tari tradisional, kita kuat di tradisional. Tapi karena kita tidak mau mungkin karena kita memiliki zaman ya, mungkin kita punya segmennya sendiri, kita punya masa sendiri, kita ingin sesuatu hal yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan saya yakin seni tradisional yang lahir terdahulu itu saya yakin itu berawal dari pendekatnya kontemporer, pendekatnya di perubahan, dari pembaharuan yang lama-lama menjadi tradisional, mentradisi. Sama dengan kita, kalau kita hanya itu aja,
seni tradisional, seni tradisi Bali itu tidak akan bisa berkembang gitu. Sebenarnya dari permulaan tarian ini itu saya memikirkan orang sekarang beda dengan orang dulu. Cara belajarnya juga beda. Jadi kalau sekarang itu harus secara sekini untuk diajarkan sama anak-anak supaya dia cepat mengerti. Jadi cara itu seperti cocok sekali juga dengan yang dilihat sama Komang gitu. Jadi mengapa itu gerakan itu kok langsung diterima gitu. Saya rasanya juga lega sekali waktu itu, tidak ribet lagi ya, pikirannya sudah kita punya judul, sudah ada contohnya, sudah apa nanti berkembangnya itu kan kemudian setiap kita lakukan ini ada ide baru lagi ditambahkan, dikurangi gitu. Setelah kita sudah bergaul di sini, saya perlihatkan bahwa saya punya cara baru untuk mengajarkan anak-anak, bukan cara lama. Saya punya namanya tari dasar. Sudah tari tetapi tetap dasar. Tuh, bukan dasar tari tapi tari dasar, sudah berbentuk tari. Sudah dilihat sama Komang, ini dipakai Bu. Ya, otomatis saja spontanitas ya bilang begitu. Saya juga setuju. Kalau ini bagaimana caranya? Nah, saya terus bikin yang gerakannya lebih lambat dulu, tambah cepat. Itu saya lakukan itu. Saya belum pernah lakukan itu sebelumnya. Saya mesti jongkok dulu seperti yang lama-lama saya punya. Waktu itu saya punya cara baru, dang ding dang pong, 4 hitungan, 2 hitungan, 1 hitungan terus cepat. Di situ barangkali Komang sudah tertarik karena melihat anak-anak dengan pandangan yang fokus, bekerjanya dengan baik ya. Waktu itu sudah baru mulai itu anak-anak biasa gitu, kalau sudah nari dia sikapnya bagus. Itu Komang langsung, ini Bu pakai. Saya setuju juga. Kami ingin bercerita tentang baik dan buruk. Dalam perjalanan itu kita pasti bertemu dengan yang baik, dengan yang buruk. Seperti itu. Kalau perlambangan itu memang dari kita, dari setiap orang Bali itu juga mengerti. Ada yang baik, ada yang buruk begitu. Jadi kalau dalam ucapan orang Bali sekarang, skala ya dan niskala ya, ada yang berfisik dan ada yang batin kan begitu. Nah di sini kita dipertentangkan antara baik dan tidak baik ya. Secara fisik bentuknya sudah beda ya. Kesulitan kayaknya tidak, karena jujur saat itu kita satu fokus, karena pekerjaan saat itu tidak terlalu banyak menumpuk kan, kesibukan juga tidak terlalu banyak, kita dapat fokus untuk menggarap karya ini. Terus karya ini juga benar-benar kita lakukan dari emosional kita, dari permasalahan-permasalahan kita yang kita coba tuangkan dalam sebuah karya. Karena ketika kita ketemu permasalahan, kita nggak mau memendam, kita tidak mau permasalahan menjadi negatif gitu. Permasalahan ini kita ingin menjadi positif, menjadi sebuah karya. Untuk pemilihan tempat, yang pemilihan khusus itu di daerah Ubud, di Negara itu ada sebuah perkampungan rumah-rumah kuno itu. Jadi saya ingin merespon itu karena berkaitan sekali dengan perjalanan hidup ini. Karena rumah itu masih kental sekali dengan adatnya. Rumah adat Bali yang masih pakem. Ada Bali Daje, ada Pemerajaan, ada Bali Dangin, Bali Gauh, ada Pawon, dapur itu. Jadi kita mencoba merespon itu, kita mencoba mengkaitkan dengan perjalanan Lampah Nini ini, dan juga kita merespon pantai yang juga ada masjidnya juga. Kenapa kita memilih pantai, kenapa kita memilih laut. Terus kalau di Gunung Payung itu karena memang ada permintaan request dari yayasan. Kalau dari awal kita tidak ada menyentingnya untuk menjadi mistis. Tapi entah kenapa setelah kita menonton,
ya kenapa ada sesuatu, ada sebuah energi di dalam karya itu. Bahkan sampai saat ini ketika saya mendengar lirik lagu, melihat ekspresi gerak-gerak penari, saya tersentuh sekali dan ingin meneteskan air mata, menangis. Ya, mungkin karena saat itu kita benar-benar meluapkan segala isi emosional kita, beban-beban kita. Dan sampai sekarang pun kita masuk banget. Gitu. Dan kita tidak menyangka karya ini bisa seperti ini. Dan saya yakin ketika kita publish ke teman-teman, teman-teman pasti merasakan. Dan bisa merenungkan dirinya bahwa, iya juga ya, seperti ini kita hidup itu seperti ini. Jadi benar-benar menjadi cerminan hidup untuk kita semua, introspeksi diri untuk kita semua, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Ada Om. Karena kita di Bali kan tengah Om. Di Bali itu kita tengah, dan dimanapun tempat yang ada di Bali itu ada rohnya, ada penunggunya. Kita nggak boleh sembarangan gitu. Misalnya kita minta izin dulu, kita berdoa dulu, kita sembahyang, kita ngatur sesajen dulu gitu. Kayak di Gunung Payung kita juga menghadirkan pemangku juga. Pemangku itu pemimpin upacara di Bali Om. Yang bisa berkomunikasi dengan ide yang beristana di sana, yang berada di pura itu, agar beliau merestui, beliau memberikan kelancaran dan memberikan energinya saat pentas seperti itu. Secara keseluruhan itu memang sangat menarik ya. Dari orang belum bisa nari menjadi bisa menari, ada yang menyanyi ya. Gending-gending itu sangat terkesan. Waktu saya kecil, saya dijadikan tari itu dengan nyanyi dulu. Mereka menyanyi, saya merasa seperti saya mau trance gitu. Kok nyanyinya itu rasanya kemana, saya terbang rasanya begitu. Ada nyanyian-nyanyian itu saya suasananya seperti itu. Makanya saya kadang-kadang keluar air mata mendengar itu. Jadi dan saya waktu saya menyanyi itu juga saya punya ingatan. Tahun 68 itu saya menyanyi seperti saya menjadi guru. Itu ceritanya aguru-guron, itu artinya pembelajaran antara siswa dan guru. Itu artinya waktu saya menggelongan itu saya pakai lagu itu. Nyoman yang menarik, Ibu bagus sekali tari nyanyiannya Ibu, cocok dengan itu. Jadinya kita di sana itu ada spontanitas yang ada di dalam pikiran kita. Barangkali kalau belum pernah dulunya barangkali tidak keluar, tapi sudah pernah rasakan, sudah pernah belajar dan melihat, di situ dia akan datang spontan saja. Siap.